Indonesia negara hukum. Begitu yang tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Tapi, benarkah hukum di negeri ini berlaku adil untuk semua? Ataukah keadilan hanya berpihak pada mereka yang mampu membeli hukum itu sendiri? Disinilah kita perlu membuka mata. Apakah hukum masih menjadi pilar keadilan atau justru alat kekuasaan? Ketimpangan hukum adalah kondisi di mana hukum tidak ditegakkan secara adil dan merata. Dalam kondisi ini, hukum seolah memiliki dua wajah, satu untuk rakyat biasa dan satu lagi untuk mereka yang berada di atas. Ketimpangan ini bisa terlihat dari perlakuan berbeda terhadap pelaku hukum berdasarkan status sosial, ekonomi, bahkan jabatan. Seseorang bisa lolos dari jerat hukum hanya karena memiliki kekuasaan atau koneksi, sementara yang lain harus menerima hukuman berat atas pelanggaran kecil. Faktor penyebabnya pun tidak sederhana. Lemahnya penegakan hukum membuat pelanggaran seringkali dibiarkan tanpa sanksi. Intervensi dari pihak-pihak berkepentingan turut mencemari proses hukum. Dan yang tak kalah penting, rendahnya integritas aparat hukum membuat keadilan mudah diputarbalikkan. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung semua warga negara justru seringkali menjadi alat bagi segelintir orang untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Hukum seharusnya menjadi penyeimbang, pelindung bagi yang lemah, dan penegak keadilan bagi semua. Tapi bagaimana jika hukum itu sendiri pincang? Bagaimana jika ia tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Februari 2023, sebuah video viral memperlihatkan remaja bernama David tergeletak tak berdaya usai dianiaya secara brutal. Pelakunya ialah Mario Dandisatrio, anak pejabat pajak yang kala itu dikenal dengan gaya hidup yang mewah. Mario bukan remaja biasa. Ia anak dari Rafael Alun, pejabat pajak dengan harta mencurigakan miliaran rupiah. Kasus ini menjadi pintu masuk untuk membongkar gaya hidup pejabat yang jauh dari kata sederhana. Masyarakat tak diam, suara keadilan terus menggema. Karena kita tahu, jika hukum terus tumpul ke atas, maka negara ini kehilangan fondasi moralnya. Namun, keprihatinan serupa muncul kembali pada Mei 2025. Argo Eriko Avandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM, meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya ditabrak oleh mobil BMW di Jalan Palagan, Sleman. Pengemudi mobil tersebut adalah Cristiano Tarigan, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Keluarga Argo menolak mediasi dan menuntut proses hukum yang adil. Mereka menegaskan bahwa keadilan bagi anak mereka harus ditegakkan tanpa kompromi. Kasus ini kembali mengingatkan kita akan pertanyaan yang sama. Mengapa keadilan terasa begitu sulit dijangkau ketika yang dihadapi adalah mereka yang punya nama, pengaruh, dan akses? Ketika kekuasaan menjadi tameng, maka hukum kehilangan makna. Kalau kita lihat secara meluas ya, mungkin dari kacamata umum cenderung agak kacau kali ya, agak berantakan dan kurang menunjukkan sisi dari kepastian hukum itu sendiri sih. Tapi memang hal-hal kayak gitu memang kadang saya dengar gitu ketika ada orang ngobrol, oh iya kemarin ini ngasih ini hukumannya kurangnya segini. Ya memang itu adalah fakta nyata yang menurut saya ya nggak bagus gitu. Dalam sisi lain itu mencontreng dari hukum itu sendiri. Tapi kalau kita lihat dari sisi realistis seperti yang tadi, itu juga disebabkan faktor ekonomi. Misalnya Lain dari mahasiswa-mahasiswa yang memang backgroundnya ini pendidikan tentang politik dan hukum, mungkin bisa lebih merangkul teman-temannya yang di luar ilmu itu biar bisa lebih aware juga, karena memang itu untuk kepentingan kita bersama aja sih. Pancasila, dasar negara kita, dengan tegas menempatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sila kelima. Artinya, setiap warga negara tanpa memandang latar belakang berhak mendapatkan keadilan yang sama. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pun menjamin persamaan di hadapan hukum. Tapi ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, nilai-nilai itu terkhianati. Ketika hukum hanya menjerat rakyat kecil dan membebaskan yang berkuasa,
maka kita sedang menyaksikan pelanggaran terhadap janji dasar negara. Kita perlu ingat, hukum bukan alat kekuasaan. Ia adalah penjaga nilai-nilai luhur bangsa. Keadilan tak datang dengan sendirinya. Ia bukan hadiah, ia diperjuangkan. Dan perjuangan itu bisa kita mulai dari langkah kecil yang nyata dengan cara 1. Bicaralah saat ada yang salah. Di kelas, di kampus, di media sosial. Suara kita bisa jadi gema bagi mereka yang dibungkam. 2. Saat ada yang menjadi korban ketidakadilan, jangan diam, jangan menyalahkan. Dukung mereka, dengarkan, dampingi. 3. Gunakan hak pilihmu. Tuntut transparansi, tekan petisi, dan kawal kebijakan. 4. Pahami hak-hakmu. Baca, belajar, dan ajarkan orang lain. Ketika rakyat sadar hukum, ketidakadilan tak lagi punya tempat bersembunyi. 5. Pergolakan kita harus menjadi sebuah gerakan. Bangun solidaritas, karena keadilan lebih kuat saat diperjuangkan bersama. Keadilan tak selalu menang cepat, tapi ia tak akan lahir kalau kita hanya menunggu. Maka mulailah dari langkah kecil, karena keadilan butuh kita. Kita tak butuh janji, kita butuh bukti bahwa hukum benar-benar milik semua, bukan alat untuk melindungi segelintir. Keadilan bukanlah milik yang kuat, ia adalah hak setiap manusia.